Program ini hasil kerjasama TV MUI dan Badan Amil Zakat Nasional. Menaklukkan dunia adalah mimpi semua orang. Mimpi itu pula yang dimiliki Suwarno, pria kelahiran Lampung 65 tahun yang lalu ini. Namun apa daya baginya, impi hanyalah imajinasi. Ia tidak mampu mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita hidup yang pahit seringkali menjadi bagian dari perjalanan kita. Dan takdir memainkan peran penting dalam menentukan nasib kita. Setiap manusia memiliki takdirnya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada takdir yang bisa diubah dan ada yang tidak. Seperti Pak Suwarno yang mampu mengubah nasibnya menjadi lebih baik berkat doa dan usahanya. Bersama saya Tegar Iman, mari kita simak kisah selengkapnya di Berkah Zakat. Keberaniannya muncul ketika tahun 2001. Ia putuskan untuk datang ke Jakarta dengan niat merantau ke tanah Arab. Namun harapan akan sebuah kejayaan hanyalah angan. Harapan itu tidak pernah jadi kenyataan. Kayaknya begini Bu, jadi saya dari Lampung tahun 2001 itu rencana mau dikirim ke Arab. Nah, di penampungan selama 2 bulan. Nah, setelah selama 2 bulan itu kami kok nggak ada reaksi gitu. Akhirnya saya keluarlah sholat di masjid waktu itu. Ketemulah Abah Jali. Abah Jali itu adalah orang Betawi asli sebagai penjaga masjid dan penjaga makam itu. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrolnya saya dimarahin. Kita nggak boleh kerja di Arab. Kasihan anak istri kalau kerja di sana. Ya kerja di sini aja, nanti sambil jalan kita cari dan bapak kerja bisa apa jasa bisa katanya. Ya oke, nanti sekarang kamu di sini aja dulu sambil menunggu nanti mengawasi keluarnya. Impi menjadi TKI di Arab yang tidak pernah ia raih itu merupakan awal pertemuannya dengan seorang bijak yang kemudian mengajaknya buka usaha bengkel dengan sistem bagi hasil di Cipinang Baru, Bunder, Jakarta Timur. Terus habis itu ketemu lagi sama Bapak Haji Kasoto. Situ ngomong-ngomong, kamu enggak mau ke saya, nanti modalin saya modalin untuk masalah apa itu bagi hasil. Oke deh, nggak apa-apa Pak. Pindahlah saya, lagi pindah nanti sama bengkel sendiri, Pinang Baru Bunder. Kecil Bu, hanya nyocok-nyocok itu aja, bawain coba, bocor kalau hujan, tapi nggak apa saya tahan karena ya pengen mandiri gitu. Nah, setelah itu lama-lama Pak Haji Kasoto tuh punya kerjaan banyak, janganlah siapa gitu, bengkel banyak. Akhirnya diserahkan ke saya, karena ini kalau bengkel ini masalahnya yang Suraya, nanti berapa aja nggak apa-apa, yang penting bisa saya bertangan. Berbekal keterampilan mekanik yang ia miliki, maka dengan niat dan keberanian, Suwarno mampu membuka bengkel kecil-kecilan. Tapi, sayang, pandemi COVID-19 membuatnya harus memangkas karyawannya. Ya pengen maju aja Bu, pengen mandiri, supaya nanti seperti orang-orang lain gitu lah. Ya karena dari nol bisa begitu, jadi alhamdulillah gitu loh Bu. Saya punya karyawan kita, ada 3 bantuan itu. Situasi yang nggak begini lagi, setelah termasuk itu apa tuh namanya, karena juga COVID kemarin, dan itu tak kurang semua karyawan. Sehingganya saya dengan anak saya kerja berdua aja, jadi nggak ada lain sama istri saya. Bukannya dari awal emang biasa. Bengkel motor yang berlokasi di Jalan Cipinang Kebabem, Jakarta Timur ini memang sudah berganti rupa. Bukan lagi bengkel yang jadi saksi bisu sejarah hidupnya masa lalu, dan kini bengkel itu bernama Kia Motor. Kia Motor itu diambil dari keluarga saya sendiri, jadi Kak Kasima, ibu-ibu
Ari itu anak salah satunya. Karena anak keempat yang 3 tuh cewek, yang pertama tuh Ari itu, jadi dia kasih nama Ibu Ari. Walaupun usaha bengkel yang digelutinya masih sangat sederhana, ia tetap bersyukur. Kalau kesulitan di bidang motor nggak ada, cuma kesulitan ekonomi aja Bu, ekonomi yang naik turun, jatuh bangun lah pokoknya. Nggak bisa jalan lagi gitu. Jadi ya apa berbuat namanya orang dari nol kok ya. Sekarang bisa begini, alhamdulillah banget gitu loh, bersyukur. Kita kendara aja, kita yang jelek-jelek udah punya sendiri gitu. Doa adalah kunci untuk menuju hidup yang berkah dan bermakna. Makanya Suwarno beserta istrinya rutin melaksanakan salat sunnah agar ia dan keluarganya diberikan kemudahan dalam menjalani hidup. Ceritanya gini Bu, aku jadi istri saya niat sama istri saya, kita harus tekunin sholat tahajud dan duha. Saya walaupun sampai berapapun kita tahajud jangan sampai enggak. Kebetulan dulu sampai sekarang saya rutin jam 2, jam 3 saya udah bangun sampai sekarang nggak bisa tidur lagi. Itu udah kebiasaan. Karena niat saya cerita payah saya gimana gitu ya. Karena niat anak sudah gede-gede, rumah belum punya, banyak kontrak kan gitu ya. Sudah banyak SMA saya banyak. Jadi kalau kita nggak tekuni gimana gitu. Akhirnya saya tekuni sama istri saya tahajud terus sampai sekarang. Sesungguhnya memang tidak ada doa yang sia-sia apabila dipanjatkan kepada Allah. Beragam cara Allah mengabulkan doa hambanya seperti pertemuannya dengan Basnas yang seolah menjadi jawaban atas doanya selama ini. Itu ceritanya saya ada dengar dari berita dari teman-teman gitu, dari lingkungan saya. Nah itu ada dari Basnas, ada bantuan mau nggak gitu, cuma ada gitu. Terus harus nemuin siapa, nemuin Pak Anwar gitu katanya gitu. Habis nemuin Pak Anwar gitu, ya udah saya mau lah gitu. Nah terus coba aja nemuin Pak Anwar kumpul di gedung musola sana di apa? Di gedung itu nanti bapak salah ngomong-ngomong gitu. Jadi ya udah, akhirnya temuin Pak Anwar. Rapat lah itu, cuma rapat. Nah setelah rapat ada keputusan siap semuanya gitu, tanda-tanda semua. Nah itu Pak Anwar bilang tunggu waktunya, nanti ada barang-barangnya datang, nanti bapak dikasih tahu ada bantuan dari Basnas. Ya udah kita nunggu aja, berapa hari kemudian datanglah satu mobil pickup gitu datang, Bana, kompresor, kunci dan oli-oli semua udah sebagian tapi nggak full tapi membantu kita, mendukung banget, alhamdulillah. Saya masih penasaran dan masih ingin bertanya pada Pak Suwarno lebih dalam lagi. Makanya, setelah yang satu ini, kami akan kembali. Masih di Berkah Zakat. Yuk kita lanjutkan lagi kisah Pak Suwarno yang pelan-pelan bangkit dari keterpurukan dengan kerja keras serta doa dari istri dan anak-anaknya. Memiliki usaha bengkel memang tidak lepas dari kesan kotor, lumuran minyak dan oli, bahkan kumuh. Namun keberadaan bengkel Kia Motor di tengah-tengah masyarakat malah memberikan manfaat bagi warga sekitar. Enggak, malah seneng dari lama. Tadinya kan nggak begini, karena ada saya, alhamdulillah itu malah seneng dia pulang. Dia punya ya depannya dia ngomong, aku dulu nanti kalau buka soto di sini, bisa ada bengkel depan itu ya, udah opak banget kata dia gitu, seneng banget. Ya benar ya, apa tuh namanya,
bebek gitu. Pada senang gitu, alhamdulillah gitu mendukung. Nah, kebetulan orang fitnah saya langganan kemarin semua gitu. Motor-motor yang udah tua-tua. Sebagai salah satu mustahik penerima bantuan dari Basnas, Suwarno tidak hanya mendapat bantuan modal saja, melainkan juga pendampingan dalam program Z Auto. Ya itu, selain yang modal itu silaturahmi Pak Anwarin, saya tiap minggu setelah belasan nanti datang. Kayak begini, oke satu tim. Alhamdulillah walaupun Pak Anwarin masih muda, asal dibawa termasuk anak saya lah gitu, tapi untuk pengalaman pemecahan pikiran tuh lebih bagus itu. Aku salut sama dia. Pendapatan kotor yang ia peroleh setelah mendapat bantuan dari Basnas ini pun cukup besar, hampir 10 juta rupiah per bulan. Tapi memang masih harus dibagi untuk kebutuhan lain. Kalau di rata-rata untuk kotornya sekarang, kalau untuk motor ya kita 10 masuk aku sebulannya. Cuman ya dibuat-buatin motor ya paling ya untuk kita ya bagian-bagian 200-300 gitu lah. Mengganti karet paling ya sekitar 400 itu udah bersih, tapi ya dibagi-bagi lagi untuk makan, untuk kontrak rumah gitu, anak-anak sekolah. Menurut Suwarno, Kasiman istrinya memiliki peran yang besar dalam hidupnya. Ibu sekarang dari awal dia buka bengkel kan dampingi saya terus. Nah, dia sebagai pedagang keuangan lah gitu, kalau pedagang sendiri kan repot. Masalah mekanik, saya belanja, saya ngurusin apa tuh administrasinya repot. Jadi saya sebenarnya kayak ibu, istri saya, jadi dia yang nangani keuangan. Ya. Melihat sang suami bekerja keras memeras keringat membuat Kasimah tak mau hanya duduk berpangku tangan. Ia setia di samping Suwarno. Namanya orang nikah perkawinan kan harus setia sehidup semati. Ada nggak ada harus bertukar bersama. Nggak ada masalah yang macam-macam, nggak ada. Kita harus berunding berdua, namanya itu rumah tangga. Menurutnya, kunci keberkahan hidup dirinya dan keluarga karena tidak putus berdoa dan rutin sholat sunnah. Ya kita atur waktu, kita kan kalau sholat asar pulang, tapi nggak pulang ke sana lagi, maghrib udah di rumah. Ya, sholat malam, sholat itu berdua kita sama bapak gitu. Jam 2:30 bangun sampai sekarang belum tidur lagi. Alhamdulillah Allah ngasih ridho kepada keluarga kami. Meski pendapatan yang ia dan suaminya peroleh per hari tidak terlalu besar, namun keinginan untuk terus bersedekah tetap ada, meski dengan cara yang sederhana. Sama tetangga kalau kita punya makanan yang sisa, apa yang apa, mau nggak ditawarin. Nggak, kita dari pulang kampung bawa oleh-oleh ya kita bagi bersama. Namanya tetangga sama aja saudara. Walaupun pendapatan terbatas, Suwarno tetap bersyukur dan berapapun pendapatan yang ia terima tetap ia alokasikan ke keperluan masing-masing. Ya itu buat kita nabung, jadi sebagian karena modal kan sih buat kita bagi-bagi, bagi-bagi karena yang misalnya dapat ini dikit tabung, nanti besok belanja lagi gitu. Yang satu ditabung untuk anak sekolah, cucu-cucu kan kita semua kan Bu. Cucu dan orang itu orang tua apa bensin keluarga, tapi kita namanya orang tua kan nyarikan siapa lagi, jadi bagi-bagi gitu. Oke sahabat, cerita saya bersama Pak Suwarno masih akan terus berlanjut. So, jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di sini ya.
Masih diberkah zakat. Meski usianya tak lagi muda, Pak Suwarno bukan berarti lantas menyerah kalah. Beliau berhasil bangkit dengan mengajari anaknya soal servis motor. Ia ingin kelak usahanya dilimpahkan kepada anaknya. Bagi Suwarno, pendapatan yang terbatas bukanlah penghalang untuk melakukan sedekah. Karena dengan bersedekah, Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda dan terhindar dari mara bahaya. Ya, saya selalu usahakan bu setiap subuh itu saya masukkan ke amal 5.000 itu harus berbeda. Itu udah selama berbulan-bulan. Alhamdulillah saya rutin di masjid setiap subuh itu masukin ke amal, dan setiap orang yang datang itu lah yang datang 2.000 rutin ya. Itu di sini kan kadang-kadang ada 10 orang gantian gitu bu. Alhamdulillah kita bisa ngasih. Selain bersedekah, Suwarno juga meyakini bahwa dengan melakukan ziarah kubur, insya Allah balasannya malaikat akan menziarahi makam kita juga. Ya, kalau saya setiap berapa bulan kali saya pulang ke makam jalan. Itu kemarin baru berapa bulan sampai kemarin malah 2 kali jalan. Masalahnya ya kadang-kadang saya berpikiran gimana ya namanya manusia itu harus selalu mengingat asal-usul kita gitu. Jadi aku pikir ya Allah gimana ini supaya kita lebih maju, lebih berkah, kita dalam melihat diri dan aku tetap berusaha semaksimal mungkin supaya jadi yang terbaik untuk kita, untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan untuk anak-anak saya bisa saya hidup panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan bisa membantu saya. Bapak 4 orang anak ini mengaku tidak pernah belajar mekanika. Namun, karena keadaanlah yang menuntutnya kian hari, kian luas dalam bidang mesin motor. Sebagai anak-anak laki tunggal Suwarno, Ari, salah satu cara untuk menghasilkan cuan dari hobi motor adalah dengan mempelajari cara melakukan servis motor sendiri. Untuk saat itu lama ini kita belajar otodidak, ya sambil belajar sama bapak juga lah intinya gitu. Dikit-dikit ilmunya sambil belajar ke teman, ya hobi juga main punya motor lah gitu. Nekunin baru-baru ini aja, tadinya cuma iseng-iseng aja. Meski telah memiliki cukup ilmu dalam mekanika, namun Ari memilih untuk melanjutkan usaha orang tuanya daripada membuka lapangan kerja baru. Kalau untuk saat ini masih belum bisa sih, belum ada keinginan karena masih fokus ke usaha orang tua. Jadi untuk ngembangin lah. Ari mengaku bangga dengan sosok bapaknya, pekerja keras dan banyak yang patut ditiru darinya. Bapak seorang ibaratnya ya pahlawan lah buat keluarga kita ya. Cuman nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah jasanya dari kalau namanya. Ya perjuangannya perlu ditiru. Pokoknya nggak bisa diungkapin lah dengan semua kata-kata dan orang tua. Kalau untuk doa, untuk harapan kedua orang tua ya pasti panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Pokoknya yang terbaik lah buat orang tua. Dalam menghadapi pahitnya cerita hidup, kita harus mampu menerima dan menyembuhkan diri untuk tumbuh dan berkembang.
Takdir memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Dan dengan perspektif yang positif, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih baik dalam hidup. Jadilah pribadi yang tegas dan siap menghadapi pahitnya kehidupan. Saya Tegar Iman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.